Halo semua sobat pejuang CPNS 2021, kembali lagi di channel Dunia Belajar. Seperti di judulnya, hari ini kita akan membahas tentang 10 soal TWK HOTS tanpa menghafal. Semua pilihan terlihat benar, soal pendek tapi ternyata sulit. Nah, soal HOTS TWK yang sejak 2019 kemarin sudah tidak menghafal lagi ya teman-teman, tapi lebih ke penalaran atau lebih ke analisis dari soal tersebut. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan soalnya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Subscribe itu gratis kok teman-teman, jadi kalian tidak akan rugi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum bisa segera subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman membantu berkembangnya channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal HOTS biasanya diawali dengan soal yang terlalu panjang seperti ini, tapi intinya ada di bawahnya. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Teman-teman bisa melihat satu kalimat yang ada di paling bawah, itu adalah inti dari soalnya. Jadi tips yang pertama seperti itu ya teman-teman. Tinggal dibaca yang paling bawah. Nah, di sini salah satu tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya pada saat Piagam Jakarta adalah, nah, kuncinya di soal-soal seperti ini itu dicari yang hampir sama. Nah, ini ada dua hal yang hampir sama, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Hajar Dewantara ini bukan ya, ini termasuk anggota kelompok yang berbeda, bukan pada Piagam Jakarta. Karena Ki Hajar Dewantara bukan termasuk, jadi yang jawaban benar adalah yang C, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Jadi teman-teman tidak perlu menghafal ya, tidak perlu dihafal. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dapat muncul dari berbagai bidang. Salah satunya adalah ancaman dalam bidang ekonomi adalah yang A, membanjirnya barang-barang dari luar negeri di Indonesia. Yang B, gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Yang C, kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri. Yang D, menurunnya semangat gotong royong. Yang E, menjamurnya film drama Korea di dalam negeri. Nah, soal HOTS ciri-cirinya juga seperti ini teman-teman. Jadi A sampai E itu jawabannya hampir terlihat benar semua. Ayo teman-teman bisa coba menjawab terlebih dahulu ya. Bisa di pause dulu videonya. Kalau sudah menjawab bisa di play lagi. Dan mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini ancaman dalam bidang ekonomi. Kita garis bawahi ya, dalam bidang ekonomi. Nah, membanjirnya barang-barang dari luar negeri ini sudah pasti ya teman-teman, karena kita ada proses ekspor dan impor. Nah, selanjutnya gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Nah, ini konsumtif ini bukan termasuk ancaman ya teman-teman. Ada yang lebih tepat, yaitu yang E, yang C, betul. Kegemaran menggunakan produk-produk luar negeri ini termasuk ancaman, karena jika sudah gemar memakai produk luar negeri, maka mereka tidak akan mencintai produk dalam negeri. Nah, ini salah satu ancaman ya teman-teman. Jadi soal nomor 2 ini yang paling benar adalah yang C. Menurunnya semangat gotong royong ini bukan bidang ekonomi. Majunya film drakor itu juga bukan dalam bidang ekonomi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal yang ketiga. Pahlawan pembela tanah air hingga tercapai kemerdekaan. Guru dan para pendidik memerangi kebodohan demi masa depan bangsa dan negara.
Keduanya merupakan patriot. Makna patriot karena A. Mengenang jasa para pahlawan bangsa. Yang B. Memberikan harta benda yang berlebih. Yang C. Rela berkorban untuk kepentingan negara. D. Gemar membantu orang lain yang membutuhkan. Dan E. Membela kebenaran sesuai bidang tugasnya. Ayo, pasti teman-teman bingung antara yang C dan yang E, membela kebenaran sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, tapi teman-teman harus ingat di sini garis besarnya adalah patriot. Nah, patriot ini intinya adalah rela berkorban. Jadi, jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang C, rela berkorban untuk kepentingan negara. Pahlawan juga seperti itu dan guru juga seperti itu. Zaman dahulu, guru itu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa karena gajinya itu tidak seberapa. Jadi zaman dulu ada lagu yang tentang guru pahlawan tanpa tanda jasa seperti itu. Jadi mereka rela berkorban untuk kepentingan negara. Lanjut ya ke soal yang keempat. Pada masa pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur tidak terpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Pemerintah mengupayakan pembangunan infrastruktur secara merata. Lain halnya pada Orde Baru, pembangunan yang dilaksanakan terpusat pada ibu kota. Daerah-daerah lain kurang mendapatkan hasil pembangunan. Keadaan ini menimbulkan kecemburuan dan berujung pada gerakan separatis. Jika dikaitkan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap sila. Nah, yang pertama pasti bukan ya teman-teman. Yang kedua, kemanusiaan juga bukan. Ketiga nih, Persatuan Indonesia. Bukan apa iya nih. Yang keempat juga bukan ya. Nah, antara 3 dan 5. Nah, di sini intinya itu ada di sini, gerakan separatis. Gerakan separatis itu adalah memisahkan diri. Memisahkan diri, dan ini juga terpusat di ibu kota. Ini berarti tidak adil. Nah, karena tidak adil itu berarti merupakan penyimpangan sila betul sekali, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Lanjut ya. Soal kelima. Anda berencana membeli sepeda motor baru seharga 20 juta secara tunai di tahun depan. Manakah contoh tindakan yang menunjukkan integritas dalam mewujudkan rencana tersebut? Yang A, tidak perlu menunggu tahun depan, beli sekarang saja dengan cara dicicil. Yang B, menyisihkan sebagian uang gaji untuk ditabung. Yang C, melakukan penghematan sehingga banyak uang yang akan terkumpul untuk membelinya. Yang D, menabung secara kontinu 50.000 per hari sehingga tahun depan terkumpul sejumlah uang yang dibutuhkan. Yang E, merubah rencana dengan membeli motor bekas sehingga tidak perlu menunggu tahun depan. Nah, jawaban yang paling tepat mana ya teman-teman? Kayaknya semuanya hampir sama. Nah, TWK yang HOTS itu ya seperti ini teman-teman. Jadi hampir menyerupai TKP. Jadi perlu penalaran. Nah, di sini dilihat ya teman-teman, yang menunjukkan integritas. Teman-teman harus tahu dulu pengertian dari integritas itu sendiri. Nah, integritas itu adalah teguh pendirian. Nah, kalau teman-teman inginnya 20 juta secara tunai, jadi yang harus teman-teman lakukan berarti kalau dicicil berarti bukan ya. Beli sekarang lalu dicicil berarti ini bukan. Kalau sesuai dengan pengertian integritas. Yang E juga bukan, karena pada akhirnya teman-teman membeli motor bekas, jadi tidak teguh pendirian. Nah,
Yang B, C, dan D ini hampir sama, tapi yang paling tepat adalah yang D, karena teman-teman teguh pendiriannya dan melakukannya secara kontinu atau secara berulang. Kalau cuma menyisihkan uang gaji untuk ditabung, berapanya kan belum tentu cukup dalam waktu setahun untuk membelinya. Melakukan penghematan yang bagaimana kan kurang jelas. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D, menabung secara kontinu dan bisa membeli motor tahun depan sesuai dengan keinginan yang tadi, yaitu teguh pendirian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saat pandemi COVID-19 telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap berada di rumah. Namun, Anda melihat ada seorang tukang bakso keliling masih berjualan melewati rumah Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A, membiarkannya karena setiap orang punya urusan masing-masing. Nah, ini terlihat acuh ya teman-teman, padahal itu bukan termasuk sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, menyuruhnya untuk berhenti jualan karena kondisi sedang gawat. Mungkin membeli bakso darinya dan memberikan edukasi terkait kondisi yang ada agar lebih berhati-hati dan menjaga kebersihan. Kita simpan dulu ya. Membeli bakso darinya dan menyarankan agar untuk sementara waktu bisa berjualan dari rumah dengan sistem delivery order. Kita simpan dulu. Mengajak tetangga untuk makan bakso bersama, ini bukan ya, karena kan masih pada saat pandemi. Jadi antara C dan D. Nah, kita lihat di sini ya. Karena setiap orang itu belum tentu bisa berjualan dengan sistem delivery order, maka yang sebaiknya kita lakukan itu lebih ke yang C, membeli baksonya dan memberikan edukasi terkait kondisi yang ada sekarang supaya lebih berhati-hati dan tetap menjaga kebersihan. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Pancasila sebagai ideologi negara tidak cukup hanya untuk dihafalkan sila-silanya, tetapi yang terpenting harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di bawah ini yang bukan pengalaman sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kita simpan dulu ya. B. Tenggang rasa dan tepas lira. Oh, yang bukan ya teman-teman, maaf. Ini berarti bukan ya, ini betul. Tenggang rasa dan tepas lira ya, betul. Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kita simpan dulu ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kita simpan dulu. Yang E, mengembangkan sikap hormat dan menghormati, ini bukan. Nah, ayo jawabannya C atau D nih. Kebenaran, keadilan, bermusyawarah. Nah, yang paling tepat adalah yang C, karena ini termasuk sila keempat. Ini kebenaran dan keadilan ini masih termasuk sila kedua ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang C. Lanjut ke soal yang ketujuh. Setiap warga negara berkewajiban melakukan pembelaan negara. Salah satu bentuk pembelaan negara yaitu dengan meningkatkan cinta tanah air yang dapat diwujudkan dengan cara A. Bergabung bersama anggota TNI menjaga perbatasan negara. B. Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. C. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran. D. Membantu orang yang menyeberang di jalan. Dan E. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, di sini intinya atau kuncinya yaitu cinta tanah air. Nah, dari pilihan A sampai E yang menggambarkan cinta tanah air itu adalah yang E, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya yaitu akulturasi kepemimpinan bela negara, salah satunya dapat dilakukan dengan cara
A. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. B. Kemampuan untuk menjadi wadah aspirasi warga negara. C. Mewujudkan situasi bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang kondusif. D. Mengawal upaya pencapaian tujuan nasional. D. Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup bangsa dan NKRI. Nah, di sini kuncinya yaitu tentang bela negara dan akulturasi kepemimpinan. Akulturasi itu penggabungan ya teman-teman, penggabungan kepemimpinan. Nah, ini dilakukan dengan cara, yang paling tepat adalah yang C, mewujudkan situasi masyarakat berbangsa dan bernegara yang kondusif. Nah, dengan adanya akulturasi kepemimpinan diharapkan masyarakat itu dalam keadaan yang kondusif, dan ini termasuk dari bela negara. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Pada bulan Ramadan, warung akan ditutup dengan kerai pada siang hari. Sikap tersebut merupakan perilaku positif terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu A. Tidak memaksa agama kepada orang lain. B. Mengembangkan toleransi antar umat beragama. C. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. D. Melaksanakan kewajiban sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan E. Tetap beribadah dengan bekerja. Intinya di sini adalah warung makan ditutup dengan kerai. Jadi di sini ada toleransinya. Jadi kan ada yang puasa, ada yang tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, itulah beberapa soal HOTS TWK yang pernah muncul di tahun 2019 dan yang diprediksi juga akan muncul di CPNS 2021 ini. Nah, teman-teman, ayo benar berapa nih? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, pastikan teman-teman sudah like videonya dan di-share ke teman-teman kalian ya, supaya yang lain juga bisa belajar tentang TWK HOTS ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.